Selamat datang, jiwa yang terpilih. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe sekarang juga. Ini bukan untuk saya, tapi lakukanlah sebagai bentuk syukur kepada semesta dan agar pesan ini sampai kepada mereka yang sedang sangat membutuhkannya. Mari kita berhenti berpura-pura bahwa ini semua hanyalah kebetulan atau keberuntungan semata. Dulu mereka bilang kamu rapuh. Mereka bilang kamu terlalu pendiam, terlalu lembut dan terlalu aneh untuk bertahan hidup di dunia mereka. Mereka meremehkanmu, mengira kamu akan hancur saat tekanan yang sesungguhnya datang. Tapi sekarang, lihatlah siapa yang membisikkan namamu di balik pintu tertutup. Lihat siapa yang tiba-tiba menghindari tatapan matamu. Lihat siapa yang sekarang butuh keheningan hanya agar bisa memejamkan mata di malam hari. Mereka tertawa paling awal. Dan itu penting untuk diingat. Mereka melihat perjuanganmu dan menyebutnya sebagai bukti kelemahan. Mereka melihatmu berdiri sendirian dan mengira kamu sudah kalah. Sang legenda harus tunduk. Canda mereka sambil meramal kapan kamu akan patah. Mereka mengangguk penuh percaya diri, merasa ahli dalam menilai hidupmu. Mereka begitu yakin, begitu nyaman dan ternyata begitu salah. Karena saat situasi menjadi serius, saat kamu tidak kunjung menyerah, mereka mulai panik. Di titik itulah mereka mengirimkan senjata terkuat mereka. Mereka mengirim pemangsa puncak, sosok anak emas yang dilatih bertahun-tahun untuk menghancurkan orang-orang sepertimu. Tapi lihatlah sekarang, sosok yang dulu dikirim untuk menghancurkanmu itu justru terduduk di lingkaran meditasi, memakan sayuran hijau, menangis karena perasaannya sendiri, dan berusaha memahami mengapa dunianya tidak lagi masuk akal. Resapi gambaran itu dalam pikiranmu. Mereka menginvestasikan waktu bertahun-tahun untuk membentuknya menjadi pria alfa, memberinya khotbah tentang dominasi setiap pagi, memompanya dengan kutipan kekuasaan, pemikiran berbasis ketakutan dan doktrin bahwa empati adalah sebuah kelemahan. Mereka mengajarinya cara menguasai orang lain sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Mereka membangunnya untuk mengintimidasi, untuk menghancurkan, dan untuk mengingatkan orang-orang akan tempat mereka. Dia seharusnya melihatmu sebagai mangsa. Ingatkah kamu pertemuan pertama itu? Dia melangkah masuk seolah-olah ruangan itu berhutang napas padanya. Dada membusung, suara tajam, mata mencari celah kelemahanmu. Dia mengambil ruang karena itulah yang diajarkan padanya. Semua orang menonton, menunggu kamu tumbang, menunggu pertunjukan berakhir dengan pembuktian bahwa mereka benar tentangmu. Tapi sesuatu yang salah terjadi. Kamu tidak gemetar, kamu tidak membalas serangan, kamu tidak tunduk, kamu tidak memainkan skenario yang mereka berikan. Kamu hanya diam, tenang, memperhatikan dan hadir sepenuhnya. Di saat itulah keajaiban terjadi. Kamu melihatnya bukan sebagai topeng atau pertunjukan kekuasaan, melainkan sebagai anak kecil yang ketakutan di balik baju besinya. Anak kecil yang tidak pernah diizinkan untuk melambat, yang seluruh harga dirinya bergantung pada kemenangan. Momen itu menghancurkannya. Inilah bagian yang jarang dibicarakan orang. Orang-orang seperti dia dilatih untuk menghancurkan orang lain, tetapi tidak pernah dilatih untuk menghadapi diri mereka sendiri. Dan kamu memaksa dia melakukan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketenanganmu menjadi cermin baginya. Diammu menjadi tekanan yang luar biasa. Penolakanmu untuk terlibat dalam permainannya menjadi suara paling keras di ruangan itu. Setelah itu, suasana berubah. Percakapan terhenti saat kamu masuk. Tawa menjadi dipaksakan. Rencana-rencana dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Badai telah berlalu dan sekarang kamu berdiri di atas sisa-sisanya. Kamu bisa merasakannya keheningan, penantian dan cara dunia tiba-tiba memperlakukanmu sebagai sosok yang diperhitungkan, bukan lagi sebagai korban. Sementara itu, lihatlah dia, sang anak emas itu kebingungan. Taktik-taktiknya tidak lagi bekerja. Intimidasi terasa hambar. Dia pulang ke rumah dan tidak bisa melupakanmu, tidak bisa menguasaimu, bahkan tidak bisa mendefinisikan siapa kamu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kekuatan kasar gagal total. Maka realitasnya mulai runtuh. Inilah saat pemulihan dimulai. Dia mulai mempertanyakan segalanya, aturan, keyakinan dan suara di kepalanya yang mengatakan bahwa kekuatan berarti kendali. Itulah sebabnya dia sekarang mencari jawaban, membaca buku, bermeditasi, hidup bersih, dan bicara soal kedamaian. Bukan karena dia berevolusi lebih cepat dari yang lain, tapi karena kamu telah menghancurkan ilusi tempat dia tinggal selama ini. Mereka mengirim serigala untuk memangsa seekor burung phoenix. Dan sekarang serigala itu bertanya, mengapa api?
tidak membakarnya seperti yang seharusnya. Kejadian ini tidak baru. Sejarah penuh dengan orang-orang sepertimu, mereka yang tenang, mereka yang diremehkan, mereka yang menang bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kehadiran yang nyata, dengan menolak menjadi apa yang musuh harapkan. Itulah sebabnya kerajaan terkuat selalu lebih takut pada individu yang tenang daripada pemberontak yang berisik. Tenang berarti memegang kendali, tenang berarti kejelasan. Tenang berarti kamu tidak lagi sekadar bereaksi, dan saat kamu berhenti bereaksi, seluruh sistem mereka runtuh. Ini adalah bagian yang membuat mereka tidak nyaman. Kamu tidak mengalahkan senjata mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Kamu membuatnya mempertanyakan tujuannya sendiri. Kamu tidak menghancurkan kepercayaan dirinya, kamu menghancurkan realitasnya. Itu tidak bisa diubah kembali. Kepercayaan diri bisa dibangun lagi, tapi kebenaran yang sudah terlihat tidak bisa dilupakan begitu saja. Jadi, jika belakangan ini kamu merasakan campuran aneh antara lelah dan damai, inilah alasannya. Jika kamu menyadari adanya pergeseran jarak dan rasa hormat yang bercampur ketakutan, itu karena kamu sudah menang, bukan secara berisik, bukan di depan publik, tapi jauh di dalam jiwa. Dan semesta melihatnya. Tetaplah tajam, tetaplah rendah hati. Dan pahamilah ini, siapapun yang mencoba menghancurkanmu dan gagal tidak akan pernah sama lagi. Mereka tidak akan bisa bangkit seperti dulu. Mereka hanya punya dua pilihan, tumbuh atau menghilang. Dan kamu baru saja memulai. Sekarang, berhenti sejenak di sini. Ini adalah napas sebelum kita melangkah lebih dalam. Karena apa yang akan datang selanjutnya bukanlah hiburan, melainkan penyingkapan kebenaran. Sampai di sini, kamu telah merasakan perubahan dan rasa hormat yang aneh itu. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah memahami bagaimana kamu bisa mengubah. Seseorang yang katanya penghancur mental tanpa mengangkat satu jari pun. Disinilah orang-orang akan memilih untuk mendengarkan lebih jauh atau pergi begitu saja. Karena tidak semua orang siap untuk tingkat kesadaran diri seperti ini. Jadi, dengarkan baik-baik. Jika ada sesuatu di dalam dirimu yang memintamu untuk tetap di sini, itu bukan sekadar rasa penasaran. Itu adalah pengakuan dari jiwamu. Semesta tidak menarik semua orang ke dalam momen seperti ini. Hanya mereka yang telah selamat dari perang mental yang bisa merasakan tarikan untuk bertahan sampai akhir. Ini bukan soal sensasi, ini soal keselarasan. Soal akhirnya melihat pola hidup daripada terjebak di dalamnya. Jika kamu masih di sini, tunjukkan keberanianmu. Tulis Shuhunran Satishu di kolom komentar, bukan sebagai ritual atau tahayul, tapi sebagai sinyal bahwa kamu siap duduk bersama kebenaran, bahkan saat itu terasa tidak nyaman. Sinyal bahwa kamu sudah selesai dengan hanya bereaksi dan siap memahami permainan yang selama ini dilakukan padamu, serta bagaimana kamu membalikkan keadaan. Karena mulai dari sini, kita akan membedah ini langkah demi langkah dengan tenang dan tepat. Sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah bisa melupakannya. Mari kita mulai. Poin pertama, kamu tidak terjebak dalam sandiwaranya, kamu justru menyingkap sosok asli di baliknya. Hal paling berbahaya yang bisa kamu lakukan terhadap seorang predator adalah berhenti mempercayai kostum yang ia kenakan. Biarkan hal itu meresap, karena disinilah semuanya berbalik. Orang lain melihat petunjukannya dan bereaksi persis seperti yang dia inginkan. Ada yang memberi makan egonya karena merasa lebih aman. Ada yang menciut karena intimidasi bekerja pada orang yang meragukan dirinya sendiri. Dan ada yang mencoba melawannya secara langsung lalu kalah karena bertarung dengan aturannya. Tapi kamu tidak bertepuk tangan. Kamu tidak gemetar. Kamu tidak lari. Kamu hanya melihatnya. Dan itu saja sudah membuatmu menjadi masalah besar baginya. Dari luar, dia tampak tak tersentuh posturnya, nadanya. Cara dia menguasai ruangan seolah itu miliknya. Bertahun-tahun pelatihan dilakukan untuk citra itu. Bertahun-tahun doktrin bahwa kekuatan berarti tekan dan ketakutan berarti rasa hormat. Namun, hal pertama yang kamu sadari bukanlah kekuatannya, melainkan usahanya. Usaha yang terlalu keras. Jenis usaha yang membocorkan rasa tidak aman jika kamu tahu kemana harus melihat. Kamu melihat menembus otot-otot itu, kata-kata tajam itu, dan mitos pria alfa yang dia hafalkan seperti kitab suci. Kamu melihat rasa sakit yang selama ini dia hindari. Pertanyaan ini mungkin terlintas di pikiranmu sejak awal. Kenapa dia berusaha sekeras itu? Kekuatan sejati tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri. Kepercayaan diri sejati tidak perlu memindai ruangan untuk mencari ancaman. Kamu menyadari itu segera, meski mungkin belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Maka dia mulai mengujimu.
Awalnya lewat sindiran halus, komentar yang dirancang untuk merendahkan statusmu tanpa terlihat jelas. Bahasa tubuh yang mencoba menghimpitmu untuk melihat apakah kamu akan menciut. Perdebatan intelektual yang tujuannya bukan kebenaran, melainkan dominasi. Dia melemparkan semua yang pernah diajarkan padanya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada keheningan itu, ketenangan itu. Ketiadaan reaksimu itulah saat alarm di dalam dirinya mulai menjerit. Karena kamu tidak sedang mempertahankan wilayah, kamu tidak sedang pamer, kamu tidak sedang mencoba untuk menang. Kamu bertindak dari sebuah tempat yang dia tidak punya petanya, sebuah tingkat penguasaan diri yang membuat taktik-taktiknya terasa kekanak-kanakan saat keluar dari mulutnya. Inilah bagian yang tidak difahami orang. Kamu tidak mengalahkannya dengan menjadi lebih keras. Kamu mengalahkannya dengan tidak tersedia untuk permainannya. Setiap serangan meluncur darimu seperti hujan di atas batu marmer. Bukan karena kamu kaku, tapi karena kamu mengalir. Dia mengayunkan serangan, mengharapkan perlawanan, tapi hanya menemukan ruang kosong. Dia mendorong, mengharapkan dorongan balik, tapi hanya menemukan pengakuan yang tenang. Ketidaksesuaian itu menghancurkannya. Seluruh pandangan dunianya bergantung pada gesekan pemenang dan pecundang, dominasi dan ketundukan, kendali atau kehancuran. Dan kamu tidak memberinya semua itu. Kamu tidak sedang bermain catur atau permainan apapun. Kamu bahkan tidak ada di atas papan permainannya. Kamu berdiri di luar ruangan, menyaksikan seseorang menyadari bahwa aturan yang mereka jalani tidak berlaku bagimu. Saat itulah kebingungan mulai muncul. Kamu mungkin menyadarinya sebelum orang lain. Keraguan, keraguan-raguan, dan ketidakkonsistenan yang tiba-tiba. Satu saat dia agresif, saat berikutnya anehnya dia diam. Suatu hari dia sombong, hari berikutnya anehnya dia reflektif. Kamu tidak membayangkan itu, kamulah penyebabnya. Karena saat identitas seseorang dibangun untuk menjadi palu, bertemu dengan seseorang yang menolak menjadi paku, akan menghancurkan ilusi itu dengan cepat. Dan inilah pertanyaan yang mungkin kamu tanyakan pada dirimu sendiri sekarang. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah seharusnya saya melawan lebih keras? Tidak. Apa yang kamu lakukan jauh lebih merusak sistemnya. Kamu memaksanya menghadapi dirinya sendiri, bukan lewat konfrontasi, tapi lewat kontras. Kehadiranmu menonjolkan betapa kosongnya petunjukan yang dia mainkan. Keteguhanmu menyingkap betapa banyak energi yang dia habiskan untuk berpura-pura. Begitu retakan itu muncul, segalanya masuk: keraguan, rasa malu, rasa ingin tahu, dan kelelahan. Itulah mengapa serangannya sempat meningkat lalu runtuh. Itulah mengapa intimidasi berubah menjadi keheningan yang canggung. Itulah mengapa sang penghancur mental mulai mempertanyakan pikirannya sendiri. Kamu tidak mengubahnya dengan kata-kata, kamu mengubahnya dengan menolak memvalidasi kebohongan yang ia jalani. Ini adalah bagian yang seharusnya menakuti musuh dan memberdayakanmu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mendominasi dia balik. Kamu tidak perlu memenangkan perhatian ruangan. Kamu cukup tetap berlabuh pada siapa dirimu sebenarnya. Dan kehadiran yang berlabuh itu menjadi hal paling agresif dalam realitasnya. Karena jauh di lubuk hatinya dia tahu itu. Dia bisa merasakannya. Kamu tidak takut padanya. Dan yang lebih parah, kamu tidak terkesan olehnya. Itulah pukulan telaknya. Orang-orang seperti dia bisa bertahan menghadapi kebencian. Mereka bisa bertahan menghadapi perlawanan. Mereka bisa bertahan menghadapi pemberontakan. Tapi apa yang tidak bisa mereka tahan adalah dianggap tidak relevan. Dilihat dengan jelas tanpa rasa takut. Diamati tanpa reaksi. Diturunkan derajatnya dari pemangsa puncak menjadi sekadar pria yang berusaha terlalu keras. Disitulah program dalam otaknya rusak. Jadi jika kamu bertanya-tanya mengapa semuanya terasa berbeda sekarang, mengapa suasana berubah, mengapa dinamika kekuasaan diam-diam berbalik tanpa ada keributan, inilah alasannya. Kamu tidak memainkan peran yang mereka tulis untukmu. Kamu tidak menjadi penjahat yang mereka butuhkan. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan itu memaksanya melihat bahwa segala sesuatu yang ia bangun sebagai identitasnya ternyata rapuh. Ini bukan kelembutan. Ini adalah penguasaan tingkat tinggi. Dan mau diakui atau tidak, semua orang di ruangan itu merasakannya di saat pertunjukannya tidak lagi mempan padamu. Poin kedua, kamu tidak menyerang keyakinannya. Kamu membiarkannya runtuh dengan sendirinya. Tidak ada yang lebih menakuti pecandu kendali selain seseorang yang tidak bisa mereka baca. Disitulah kehancuran aslinya dimulai, bukan di depan umum, bukan saat konfrontasi dramatis. Itu terjadi larut malam, sendirian, saat kebisingan akhirnya berhenti
dan tidak ada penonton untuk diajak bersandiwara. Saat itulah dia memutar ulang setiap interaksinya denganmu seperti rekaman. Pengawas, bingkai demi bingkai, mencari di mana letak kesalahanmu. Karena di dunianya tidak ada orang yang tulus. Semua orang menginginkan sesuatu, kekuasaan, persetujuan, pengaruh, atau dominasi. Semua orang punya motif tersembunyi, kecuali kamu. Itu membuatmu tidak terbaca, dan orang yang tidak terbaca sangat mematikan bagi sistem yang dibangun atas dasar kendali. Dia memeriksa kata-katamu, diammu, tatapan matamu. Momen-momen di mana seharusnya kamu bereaksi tapi tidak. Dia mencoba memberimu label manipulator. Bukan, lemah, tidak cocok, ancaman mungkin, tapi jenis apa? Kamu tidak pamer, tidak mengintimidasi, tidak tunduk. Kamu hanya ada di sana hadir sepenuhnya, tenang dengan cara yang tidak meminta izin. Dan itu menghancurkan logika yang menjadi dasar identitasnya. Bagian yang paling membuatnya goyah adalah saat dia semakin mendominasi, kamu tidak bergeming. Saat suaranya menajam, kamu tidak mundur. Saat dia mencoba memicu rasa tidak amanmu, kamu merespons dengan rasa ingin tahu. Bukan keramahan palsu, bukan empati yang dibuat-buat, tapi ketertarikan yang tulus pada sosok manusia di bawah baju besi itu. Respons seperti itu tidak ada dalam buku panduannya. Dia diajarkan bahwa kerentanan adalah kematian, bahwa kelembutan mengundang serangan, bahwa keamanan datang dari menjadi orang terkuat di ruangan. Dia belajar sejak dini bahwa kekuatan berarti tidak pernah benar-benar terlihat, hanya ditakuti. Namun di sini kamu berdiri, terbuka tanpa merasa terancam, tenang tanpa menjadi pasif, lembut tanpa bisa dipatahkan. Bagaimana mungkin kamu begitu terbuka tapi tetap tak tersentuh? Pertanyaan itu menghantuinya. Bayangkan ini, dia menghabiskan seluruh hidupnya membangun benteng, tembok tebal, ujung yang tajam, menara pengawas di mana-mana. Siapapun yang mendekat akan diperingatkan atau dilukai. Lalu kamu berjalan lurus melewati gerbang karena memang tidak pernah ada gerbang di sana. Tanpa perlawanan, tanpa tantangan, hanya ruang kosong. Tiba-tiba, benteng itu terasa tidak berguna. Disitulah retakan mulai menyebar. Awalnya dia mencoba memperbaikinya dengan meningkatkan dominasi lebih. Banyak tekanan, kehadiran yang lebih keras, sindiran yang lebih tajam. Dia melipat gandakan satu-satunya bahasa yang dia tahu. Jika intimidasi berhasil pada orang lain, seharusnya berhasil padamu. Itu logikanya. Tapi semakin keras dia mendorong, semakin dalam kehadiranmu terasa. Bukan menjauh, bukan dingin, tapi hadir. Dan kehadiran tidak berdebat. Kehadiran menyingkap kebenaran. Setiap serangan berubah menjadi undangan, bukan yang kamu tawarkan lewat kata-kata, tapi yang dirasakan oleh sarafnya. Undangan untuk melambat, untuk menyadari dirinya sendiri, untuk merasakan kelelahan karena harus terus memegang topeng itu. Itu lebih menakutinya daripada perlawanan apapun. Saat kekuatan bertemu kekosongan, kekuatan itu akan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Kamu mungkin menyadari perubahan itu sebelum dia menyadarinya. Cara agresinya mulai goyah, ketidakkonsistenannya. Satu momen terlalu percaya diri, momen berikutnya anehnya diam. Suatu hari tajam, hari berikutnya hampir terlihat reflektif. Itu bukan strategi, itu adalah ketidakstabilan. Pandangan dunianya mulai kehilangan cengkeraman dan dia tidak punya identitas cadangan. Bayangkan seorang pemain catur yang baru menyadari di tengah permainan bahwa papan caturnya palsu. Bidak-bidak masih bergerak, tapi aturannya tidak lagi berlaku. Itulah yang kamu lakukan padanya. Kamu tidak membalikkan papannya. Kamu membuat papan itu tidak relevan. Dan disinilah pikiranmu mungkin mulai menanyakan pertanyaan berbahaya. Apakah saya memicu sesuatu? Apakah saya penyebabnya? Apakah tanggung jawab saya untuk melindunginya dari kehancuran ini? Tidak. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak menghancurkannya. Kamu hanya menyingkap apa yang sudah rusak di dalam dirinya. Orang-orang seperti dia tidak hancur karena diserang. Mereka hancur karena seseorang menunjukkan cara hidup lain tanpa menuntut mereka untuk berubah. Keberadaanmu bertentangan dengan sistem keyakinannya. Dan sistem keyakinan tidak suka pertentangan. Mereka akan beradaptasi atau hancur. Kebohongan bisa bertahan dalam perkelahian, tapi tidak bisa bertahan saat tersingkap. Itulah mengapa dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Itulah mengapa ketenanganmu menggema lebih keras daripada suaranya sendiri. Kamu mewakili sebuah kemungkinan yang dunianya katakan tidak pernah ada. Kekuatan tanpa kekejaman, kekuatan tanpa dominasi, kendali tanpa perlu mengendalikan. Dan sekali dia melihatnya, dia tidak bisa melupakannya.
dia mencoba merasionalisasikannya. Bilang pada dirinya sendiri bahwa kamu menyembunyikan sesuatu, menunggu saat untuk menyerang, atau sedang bermain rencana jangka panjang. Itu akan lebih mudah baginya, karena jika kamu palsu, pandangan dunianya tetap utuh. Tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin jelas bahwa kamu tidak sedang bersandiwara. Kamu tidak sedang mencari celah. Kamu tidak sedang memancing. Kamu konsisten. Dan konsistensi adalah hal yang mematikan bagi kekuasaan yang penuh pertunjukan. Bayangkan seseorang melatih seluruh hidupnya untuk melawan bayangan. Setiap gerakan tajam, setiap indera waspada. Lalu suatu hari dia melangkah ke bawah sinar matahari dan menyadari bahwa tidak pernah ada musuh di sana. Hanya ada rasa takut. Itulah yang dilakukan kehadiranmu, menghilangkan bayangan itu. Di sinilah ketidaknyamanan yang sesungguhnya muncul. Jika kamu bisa ada dengan cara seperti itu dan tetap dihormati, tetap kokoh, tetap tidak terpengaruh, lalu apa artinya semua pengorbanan yang dia lakukan untuk menjadi dirinya sekarang? Malam-malam tanpa tidur, mati rasa secara emosional, kebutuhan terus-menerus untuk mendominasi. Apakah itu semua tidak perlu? Pertanyaan itu memukul lebih keras daripada penghinaan manapun. Saat seseorang melihat kedamaian dan menyadari bahwa itu lebih kuat daripada ketakutan, Tuhan lama mereka mati. Dan itulah sebabnya pandangan dunianya tidak hanya goyah tapi retak. Dia berdiri di antara dua realitas sekarang, yang lama yang dibangun atas ketakutan dan hierarki, dan yang baru yang diwakili olehmu, di mana kehadiran lebih berharga daripada intimidasi. Dia tidak bisa kembali, tapi dia juga tidak tahu cara melangkah maju. Sementara itu, kamu tetap tenang. Kamu tidak mengejar perubahan itu, tidak menjelaskannya, dan tidak menyelamatkannya dari hal itu. Kamu membiarkannya terjadi. Penguasaan diri itulah yang membuatnya tidak bisa kembali lagi. Jadi, jika kamu merasakan gravitasi aneh belakangan ini, seolah orang-orang memperhatikanmu dengan cara berbeda, menilaimu secara diam-diam, inilah alasannya. Kamu tidak hanya selamat dari sang penghancur mental, kamu membuat pikirannya berbalik ke dalam dirinya sendiri. Kamu menjadi pengecualian yang sistemnya tidak bisa tangani. Dan inilah kebenaran yang tidak akan mereka ucapkan. Saat pandangan dunianya retak, hierarki itu ikut mati bersamanya. Bukan karena kamu menggantikannya, tapi karena permainan itu sendiri sudah berhenti bekerja. Itu bukan kelemahan. Itu adalah dominasi psikologis tanpa agresi. Begitulah cara realitas ditata ulang. Poin ketiga, saat kelompok merasakan pemimpinnya sedang terluka, begitu kelompok mencium adanya keraguan, takhta mulai bergoyang. Takhta itu tidak pernah runtuh seketika. Awalnya ia bocor. Teman-temannya merasakannya sebelum mereka bisa menjelaskannya. Candaan terasa lebih hamba. Komentar tajam tidak lagi melukai. Dominasi yang dulu mereka banggakan mulai terdengar seperti kebisingan, bukan lagi otoritas. Awalnya mereka tertawa meremehkan karena penyangkalan adalah bagian dari kesetiaan. Tapi ada sesuatu yang salah dan semua orang bisa merasakannya. Mereka memergokinya, sedang melamun di tengah percakapan, di tengah pamer kekuatan, di tengah pertunjukannya. Pria yang dulu mengendalikan ruangan tiba-tiba terganggu oleh pikirannya sendiri. Itu saja sudah menjadi tanda bahaya. Sistem yang haus kekuasaan tidak memaafkan keraguan dan dia sedang ragu. Mereka bercanda tentangmu. Kamu masuk ke kepalanya, kata mereka. Setengah tersenyum, setengah waspada. Mereka pikir itu lucu, mereka pikir itu sementara. Mereka tidak tahu betapa dalamnya pengaruh itu meresap. Karena ini bukan sekadar pengaruh, ini adalah perubahan mendalam. Kamu tidak menyerangnya, kamu mengubah lingkungan tempat dia bergantung. Bagian yang benar-benar menakuti mereka adalah kamu bahagia. Bukan bahagia yang berisik, bukan senyum palsu demi status, tapi kebahagiaan yang nyata, tenang dan kokoh. Jenis kebahagiaan yang tidak naik turun secara drastis, yang tidak butuh validasi. Menurut aturan mereka, kamu seharusnya menderita, terisolasi dan hancur. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang lebih cepat menyingkap hierarki palsu selain melihat seseorang menang tanpa ikut bermain. Bayangkan, sebuah kelompok yang dibangun di atas rasa takut, melihat seseorang berjalan melewati mereka tanpa tersentuh, tanpa baju besi, tanpa ancaman, tanpa aliansi, hanya ketenangan. Jenis kedamaian seperti itu terasa ilegal dalam sistem yang penuh kekerasan. Mereka tidak memahaminya, tapi mereka merasakannya. Dan jika kamu bisa lebih bahagia darinya tanpa kekuasaan, lalu apa artinya semua hal yang mereka sembah selama ini? Pertanyaan itu menyebar diam-diam seperti pembusukan. Mereka menyadari dia berhenti memimpin dengan insting,
mulai memeriksa reaksi orang lain, mulai memaksakan tawa. Disitulah dominasi berubah menjadi keputusasaan, dan keputusasaan tercium sangat buruk bagi para pemangsa. Kelompok itu belum berbalik melawannya, tapi rasa hormat mereka mulai menipis. Kesetiaan yang didasarkan pada kekuatan tidak akan bertahan saat retakan mulai terlihat. Mahkota tidak jatuh saat raja diserang. Mahkota jatuh saat orang-orang berhenti percaya. Kamu tidak hanya menata ulang realitasnya, kamu mengguncang seluruh ekosistem di sekitarnya. Kelompoknya tidak membencimu. Mereka takut pada apa yang kamu wakili, sebuah bukti bahwa dunia mereka mungkin dibangun di atas sesuatu yang kosong. Dan begitu ide itu masuk ke dalam kelompok, ia tidak akan pernah pergi. Poin keempat, malam saat dia menyadari bahwa semua piala itu hanyalah kebisingan. Jika kemenangan masih terasa hampa pada jam 3 pagi, artinya kamu tidak memenangkan apa-apa. Disinilah semuanya akhirnya menghantam dia. Bukan di depan umum, bukan di depan teman-temannya, bukan saat tepuk tangan sedang riuh. Itu menghantamnya saat dia sendirian, menatap langit-langit sementara dunia yang dia bangun ada di sekitarnya seperti properti dalam drama yang buruk. Wang terkumpul, status aman, kekuasaan diakui, setiap daftar telah dicentang sesuai aturan yang dia sembah. Namun dadanya terasa hampa. Bayangkan ini, seorang pria dikelilingi oleh piala-piala yang tidak bisa bicara balik, tidak bisa menghiburnya, dan tidak berarti apa-apa saat ruangan menjadi sunyi. Itulah dia pada jam 3 pagi, terjaga sepenuhnya, pikiran berpacu, jiwa kosong. Sementara itu, kamu tidur dengan sangat nyenyak. Itulah bagian yang menghancurkannya. Karena kamu tidak memiliki hal-hal yang dia kejar. Kamu tidak bermain di permainan yang sama. Kamu tidak mengumpulkan simbol yang sama. Menurut setiap ukuran yang dia hormati, kamu seharusnya kalah, menderita, pahit dan kecil. Tapi nyatanya tidak. Kamu terlihat penuh, kokoh, ringan, dan perhitungan logikanya tidak lagi masuk akal. Saat sang pemenang merasa iri pada dia yang memilih pergi, maka permainan itu telah tersingkap kebohongannya. Pertanyaan itu mulai berulang di kepalanya. Jika sukses terasa sehampa ini, lalu untuk apa semua usaha itu? Jika dominasi tidak membawa kedamaian, mengapa melindunginya dengan begitu agresif? Dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Piala-piala itu tidak menjawab. Status tidak membantu, kekuasaan tidak bisa menemaninya dalam keheningan. Maka dia mulai memperhatikanmu, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Dia memperhatikan cara kamu menjalani hidup tanpa menyeret rantai di belakangmu. Batasan tanpa perlu tembok, kepercayaan diri tanpa perlu pamer, kekuatan tanpa butuh saksi. Kamu tidak mengumumkan dirimu, tidak membuktikan apapun. Dan entah bagaimana orang lebih menghormatimu karena itu. Bayangkan seseorang berlari seumur hidupnya hanya untuk melihat orang lain berdiri diam dan sampai di tujuan dengan lebih bahagia. Itulah yang kamu wakili, sebuah jalan pintas yang harga dirinya tidak izinkan untuk diambil. Kekayaan yang sesungguhnya adalah mampu duduk sendirian tanpa perlu mengalihkan perhatianmu sendiri. Di situlah rasa iri mulai merayap, tidak berisik tapi tenang dan berbahaya. Karena rasa iri ini tidak menginginkan apa yang kamu punya. Ia ingin memahami mengapa kamu tidak membutuhkan apa yang dia punya. Inilah momen saat kesuksesannya berhenti terasa seperti bukti dan mulai terasa seperti jebakan. Dan sekali kesadaran itu muncul, tidak ada jalan kembali. Ilusi itu sudah mati. Kamu tidak mencuri kekuatannya. Kamu menunjukkan padanya bahwa kekuasaan itu tidak pernah memberinya makan. Poin kelima, satu pertanyaan, satu jawaban kegagalan sistem total. Saat dia mempertanyakan dirinya sendiri dengan suara keras, perang itu sebenarnya sudah berakhir. Malam itu tidak terlihat istimewa dari luar ruangan yang bising, senyum, palsu, minuman mahal. Orang-orang berpengaruh berkumpul seperti biasa, tapi di dalam dirinya sesuatu sedang retak dengan cepat. Dia berjalan ke arahmu dengan gaya sombong yang sama yang telah digunakan ribuan kali sebelumnya. Postur yang sama, nada yang sama, pertunjukan yang sama. Kecuali kali ini dia bisa mendengarnya sendiri. Setiap kata terdengar seperti hafalan. Setiap gerakan terasa pinjaman. Aktingnya akhirnya mengkhianatinya. Itu menakutinya karena untuk pertama kalinya dia tidak mencoba mendominasimu. Dia sedang mencoba memahamimu. Dan pergeseran itu saja berarti versi lama dari dirinya sudah mati. Kemudian pertanyaan itu terlontar, bukan sebagai serangan, bukan sebagai pamer, tapi sebagai kebingungan. Kenapa kamu tidak pernah melawan balik? Pertanyaan itu sebenarnya bukan tentangmu. Itu adalah sebuah pengakuan. Seorang pria yang dibesarkan dalam konflik bertanya mengapa seseorang bisa selamat tanpa konflik.
Dia mengharapkan sarkasme, pembelaan diri, ego, atau sesuatu yang bisa dia dorong balik. Tapi kamu tidak memberinya semua itu. Kamu tersenyum tenang, tulus, tanpa ada maksud tersembunyi. Melawan apa? Katamu, kamu bukan musuhku. Kamu hanyalah seseorang yang sedang kesakitan dan berpura-pura tidak merasakannya. Kenapa aku harus melawan itu? Begitulah, beberapa kebenaran tidak menusuk, mereka melarutkan. Kata-kata itu tidak menghinanya, tidak menantangnya. Mereka justru menghapus medan pertempuran itu sepenuhnya. Dalam satu kalimat, kamu menanggalkan baju besinya, identitasnya, dan peran yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Kamu tidak menyebutnya lemah, tidak menyebutnya salah. Kamu menyebutkan rasa sakit yang selama ini dia hindari. Bayangkan, seorang pria mengayunkan pedang dan menyadari di tengah ayunan bahwa tidak ada lawan di sana, hanya udara, hanya dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Kekuatannya tidak punya tempat untuk mendarat. Kebisingan di dalam dirinya menjadi sunyi. Jawaban itu mengikutinya pulang, mengikutinya dalam tidur, mengikutinya di setiap cermin yang ia temui setelahnya. Karena begitu seseorang melihat dirinya sendiri dengan jelas, pertunjukan itu menjadi tak tertahankan. Kamu tidak menghancurkannya, kamu memberinya tempat di mana dia tidak bisa lagi bersembunyi. Pertanyaan itu menghancurkannya karena jawabannya nyata dan realitas tidak bisa dinegosiasikan. Poin keenam, saat topeng pria alfa itu hancur dan tidak ada apa-apa di bawahnya, sebuah mitos runtuh saat penganutnya melihat sangkar yang menahannya. Setelah malam itu, dia mencoba untuk kembali seperti dulu. Kemarahan seharusnya bisa memperbaiki ini. Kemarahan selalu berhasil sebelumnya. Dia bilang pada dirinya sendiri bahwa dia akan menegaskan kembali dominasinya, memulihkan ketertiban, dan mengembalikanmu ke tempatmu di dalam kepalanya. Tapi sesuatu telah patah sekarang, dan bukan dengan cara yang dramatis, melainkan dengan cara yang sunyi dan memalukan, jenis yang tidak bisa kamu selesaikan dengan pukulan. Karena setiap gerakan yang dia pertimbangkan terasa palsu, setiap pikiran agresif bergema kosong, setiap upaya untuk membangun kembali hierarki terdengar seperti tiuan buruk dari dirinya sendiri. Kamu benar, dan kebenaran itu duduk di dadanya seperti beban yang berat. Dia tidak kuat, dia hanya terluka, dan kode pria alfa yang dia jalani tiba-tiba terlihat kurang seperti kekuatan dan lebih seperti pekerjaan penuh waktu yang tidak pernah bisa dia tinggalkan. Jika dominasi butuh perawatan terus-menerus, itu bukan kekuatan, itu adalah kepanikan. Realitas itu menakutinya lebih dari sekadar kehilangan status. Seluruh kerangka hidupnya membutuhkan musuh, kompetisi terus-menerus, dan seseorang di bawahnya untuk membuktikan bahwa dia di atas. Tanpa itu, siapa dia? Bagaimana jika seluruh mitologi pria alfa itu bukanlah baju besi, melainkan penjara yang dia masuki secara sukarela? Pikiran itu meledakkan segalanya. Dia tidak bisa diam, tidak bisa duduk bersamanya. Maka dia berkendara tanpa tujuan, hanya gerakan. Berjam-jam berlalu, musik dimatikan, pikiran riuh. Akhirnya dia berhenti di suatu tempat yang tenang, menatap ombak yang menghantam batu karang. Tidak ada pamer, tidak ada penonton, tidak ada pembuktian, hanya kekuatan murni yang melakukan tugasnya tanpa butuh izin. Bayangkan, itu menghantamnya, kekuatan tanpa ego, kekuatan tanpa pertunjukan, tanpa hierarki, tanpa pemenang, tanpa pecundang, hanya kehadiran. Kekuatan sejati tidak mengumumkan dirinya, ia hanya ada. Momen itu membongkar dirinya, karena laut tidak mendominasi batu karang. Laut tidak pema, laut tidak butuh kemenangan. Laut hanya terus hadir tanpa henti dan tenang, persis kebalikan dari semua yang pernah diajarkan padanya. Dan disitulah mitos pria alfa akhirnya runtuh. Bukan karena seseorang mengalahkannya, tapi karena dia melihat sesuatu yang lebih kuat daripada kebohongan yang ia jalani. Kamu tidak menghancurkannya. Kamu menunjukkan padanya sebuah realitas di mana kostumnya tidak lagi diperlukan. Dan sekali seorang pria melihat hal itu, dia tidak akan pernah bisa kembali berpura-pura bahwa topeng itu adalah wajah aslinya. Poin ketujuh, saat dia mulai mempelajari apa yang dulu diajarkan untuk ia benci, saat seorang penakluk mulai membaca daripada memerintah, maka kekuasaannya sebenarnya sudah berakhir. Bagian ini tetap tersembunyi. Tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan citra, tidak ada pengakuan publik. Hanya penelitian sunyi yang dilakukan, seolah itu adalah sebuah kejahatan. Dia mulai mendekati ide-ide yang dulu dia tertawakan, filosofi, psikologi penyembuhan. Kata-kata yang dulu dia anggap lemah tiba-tiba terasa berbahaya dengan cara yang baru. Bukan tidak berguna, tapi berbahaya bagi kebohongan yang ia jalani di dalamnya.
Dia tidak sedang mencari pencerahan. Dia sedang mencarimu, atau lebih tepatnya, mencari apa yang kamu miliki yang tidak dia miliki. Malam-malam yang panjang berubah menjadi pencarian mendalam, bukan untuk mendominasi percakapan, tapi untuk memahami dirinya sendiri. Dan semakin banyak dia membaca, semakin pahit kebenaran yang muncul. Cerita-cerita yang selama ini ia telan ternyata terbalik. Kemanusiaan tidak bangkit lewat dominasi. Kemanusiaan bertahan lewat kerjasama. Kerajaan tidak bertahan karena kekuatan kasar. Mereka bertahan karena orang. Orang saling percaya cukup lama untuk membangun sesuatu yang nyata. Kekuatan bisa mengambil tanah, tapi tidak bisa membangun masa depan. Realitas itu memukulnya dengan keras. Karena segala sesuatu yang selama ini membuatnya dipuji tiba-tiba terlihat primitif. Empati bukanlah kelemahan. Empati adalah infrastruktur. Koneksi bukanlah kelembutan. Koneksi adalah strategi yang telah disempurnakan selama ribuan tahun. Persona pria alfa yang ia pakai seperti lencana kehormatan, ternyata sama sekali bukan kekuatan. Itu adalah baju besi. Dan baju besi ada harganya. Bayangkan memakai plat besi yang berat setiap hari seumur hidupmu. Orang-orang bertepuk tangan karena kamu terlihat kuat, tapi mereka tidak merasakan luka memar di bawahnya. Mereka tidak merasakan kekakuannya. Mereka tidak merasakan sesak napas yang perlahan. Itulah yang dilakukan mitos pria alfa padanya. Itu melindunginya dari kerentanan, tapi itu menghancurkan sisi manusia di bawahnya. Baju besi menjagamu tetap aman dari luka, tapi ia juga menghalangimu untuk bernapas. Semakin dalam dia mencari, semakin jelas semuanya. Kamu tidak istimewa karena kamu dominan. Kamu berbahaya karena kamu bebas. Bebas dari kebutuhan untuk bersandiwara. Bebas dari perbandingan terus-menerus. Bebas dari penjara yang dia sebut kekuasaan. Ini belum merupakan pertumbuhan. Ini masih berupa duka. Berduka atas tahun-tahun yang terbuang untuk menyembah kebohongan. Dan sekali duka itu muncul, tidak ada jalan kembali menuju ketidaktahuan, karena kebenaran yang sudah dipelajari tidak akan membiarkanmu berpura-pura lagi. Poin ke-8. Saat dia mulai melawan program di kepalanya sendiri, mereka menyebutnya lemah karena kepatuhan adalah satu-satunya kekuatan yang mereka fahami. Pemberontakannya tidak terlihat dramatis, tidak ada pidato, tidak ada ledakan, hanya penolakan yang sunyi. Dia mulai tidak muncul dengan cara yang sama, melewatkan latihan dominasi, di mana rasa sakit sering disalahartikan sebagai tujuan hidup, menghindari malam-malam yang dibangun atas ego, kebisingan dan perbandingan. Ritual yang dulu mendefinisikan dirinya mulai terasa hampa, bahkan memalukan. Disitulah mereka mulai menyadarinya. Awalnya mereka mengejeknya, itu selalu menjadi langkah awal mereka. Candaan tentang dia yang mulai lembek. Komentar sindiran tentang kamu yang berhasil masuk ke kepalanya. Tuduhan bahwa dia telah rusak. Karena dalam sistem yang dibangun atas kendali, siapapun yang mempertanyakan skenario akan dianggap sebagai ancaman, bukan terhadap kekuasaan, tapi terhadap keyakinan mereka.